mendiskusikan tentang harga transfer. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Rehan Dextra, serta Tasya Febrina, Alfreda Divya Rahma, Hana Nurjannah, Anita Dwi Ratnadela, Akbar Alfiani Prianto, Dwi Berliana Febriandi Putri, juga Nurmala Hafifah Hadi Bahawanta. Nah, bisa kita lihat definisi harga transfer. Harga transfer adalah harga dari suatu barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Bisa dibilang juga harga transfer adalah harga dari suatu barang atau jasa yang ditransfer antara dua divisi atau lebih. Berikut tujuan harga transfer. Harga transfer bertujuan yang seperti yang bisa kita lihat. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing pusat laba dalam menentukan harga transfer. Setelah itu, memotivasi pengelola pusat laba pengirim, penerima pusat laba, dan kantor pusat dalam mengambil keputusan yang tepat. Serta menyajikan laporan laba untuk setiap divisi yang mengukur secara tepat pencapaian divisi tersebut. Saya akan menjelaskan tentang sasaran penentuan harga transfer. Harga transfer merupakan mekanisme untuk mendistribusikan pendapatan jika dua pusat laba atau lebih bertanggung jawab bersama atas pengembangan, pembuatan, pemasaran suatu produk, sehingga masing-masing harus berbagi pendapatan yang dihasilkan ketika produk tersebut terjual. Harga transfer harus dirancang sedemikian rupa supaya dapat mencapai beberapa sasaran sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan penyesuaian yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang bertujuan sama. Maksudnya, sistem harus dirancang agar keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari tiap unit usaha. Yang keempat, sistem harus mudah dimengerti dan dikelola. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode harga transfer. Yang pertama yaitu metode harga pasar. Dalam metode harga pasar, harga transfer barang atau jasa antar pusat laba ditentukan berdasarkan harga pasarnya dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari atau ditekan karena produk ditransfer dari pusat laba tertentu ke pusat laba lainnya. Yang kedua yaitu metode negosiasi. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan harga transfer untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Yang kedua yaitu metode arbitrasi. Penentuan harga transfer tidak mencapai kesepakatan di antara divisi penjual dan divisi pembelian, sehingga harga transfer perlu diarbitrase oleh penengah atau seorang eksekutif atau arbitrator yang ditugasi untuk mengarbitrasi harga transfer. Yang keempat yaitu metode biaya ditambah laba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang harga transfer divisi terintegrasi. Pada divisi terintegrasi, laba bukan merupakan prestasi manajer divisi penjual, karena pendapatan divisi penjual sangat dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran produk akhir divisi pembeli. Untuk mengatasi masalah ini dapat dipilih salah satu dari kedua macam alternatif sebagai berikut. Yang pertama, divisi penjual diperlakukan sebagai pusat biaya. Alternatif ini dipilih dengan alasan bahwa manajer divisi penjual hanya dapat mengendalikan masukan atau biaya divisinya sehingga cocok diperlakukan sebagai pusat biaya. Yang kedua, divisi penjual dipertahankan sebagai pusat laba. Jika alternatif ini dipilih, maka timbul masalah dalam menentukan harga transfer. Analisis kasus. Sejarah singkat perusahaan. Pada tahun 1920, seorang usahawan di Surakarta yang bernama Kue Tianjin memulai usahanya dengan berdagang batik. Dan pada tahun 1946, putranya yang bernama Kasum Cokro Saputro meneruskan usahanya, dan setelah itu usahanya mulai berkembang dengan produk sendiri yang bermerek keris.
Dan pada tahun 1970, usaha dagang batik keris berubah status yang semula perseorangan menjadi perseroan terbatas atau PT, dengan nama PT Batik Keris. PT Batik Keris mulai mengadakan penyempurnaan dalam bidang produksi dan manajemen, sehingga pada tahun 1974, PT Batik Keris mulai melakukan ekspor. Selanjutnya, deskripsi data. PT Batik Keris atau divisi tekstil ini dalam menentukan harga transfer dengan menggunakan metode biaya penuh standar ditambah laba yang diharapkan dengan melakukan langkah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dapat menentukan harga transfer melalui negosiasi antara kedua divisi, yaitu divisi tekstil dan divisi garmen. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kesempatan dalam melakukan transfer barang. Yang kedua, divisi tekstil mengelompokkan biaya sesuai dengan biaya yang akan dikeluarkan, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Yang ketiga, divisi tekstil memperhitungkan biaya produksi penuh. Yang keempat, divisi tekstil memperhitungkan biaya non-produksi penuh. Yang kelima, memperhitungkan presentasi markup. Dan yang keenam, memperhitungkan besarnya penentuan harga transfer dengan menggunakan metode biaya penuh standar ditambah laba yang diharapkan. Di sini saya akan membahas tentang analisis data. Untuk mengetahui apakah penentuan harga transfer perusahaan divisi tekstil sudah tepat atau belum, maka dilakukan perbandingan antara penentuan harga transfer pada PT Batik Keris. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan perusahaan. Yang pertama, perusahaan terlebih dahulu melakukan negosiasi untuk menentukan metode yang dihukumkan dalam menentukan harga transfer. Yang kedua, setelah adanya kesepakatan, yaitu perusahaan menggunakan metode biaya penuh standar, ditambah laba yang diharapkan. Perhitungan harga transfer menurut PT Batik Keris dengan menggunakan metode biaya dengan pendekatan biaya penuh standar ditambah laba yang diharapkan untuk jenis produk katun Primissima bulan Januari tahun 2002. Pada biaya produksi pada bahan baku sebesar 22 juta, tenaga kerja langsung sebesar 30 juta, overhead pabrik tetap sebesar 15 juta, dan jumlah secara keseluruhan sebesar 67 juta. Biaya non-produksi pada biaya administrasi dan umum variabel sebesar 20 juta, biaya pemasaran variabel sebesar 11 juta, biaya administrasi dan umum tetap sebesar 22 juta, biaya pemasaran tetap sebesar 12 juta, dan jumlahnya sebesar 65 juta. Total biaya penuh pada divisi tekstil sebesar 132 juta. Perhitungan persentase pada biaya administrasi dan umum sebesar 42 juta, biaya pemasaran 23 juta, laba yang diharapkan 26.400.000, jumlah secara keseluruhan sebesar 91.400.000, dan biaya produksi sebesar 67 juta, persentasenya sebesar 136,4%. Perhitungan harga transfer pada biaya produksi 67 juta, markup sebesar 91.388.000, jumlah penjualan sebesar 158.388.000, volume produk yang ditransfer sebesar 80.372, dan harga transfer per meter sebesar 1.971. Berikutnya yaitu perhitungan harga transfer. Di sini terdapat biaya produksi sebesar 77.750.000. Untuk rincian perhitungan biaya produksi seperti ini, biaya produksi terdiri dari bahan baku senilai 22 juta ditambah dengan tenaga kerja langsung 30 juta,
ditambah overhead pabrik variabel 10.750.000 dan overhead pabrik tetap 15 juta. Totalnya 77.750.000. Kemudian biaya produksi ditambah dengan markup sebesar 93.533.250. Kemudian akan ketemu jumlah penjualannya yaitu 171.283.250. Kemudian jumlah penjualan dibagi dengan volume produk yang ditransfer senilai 80.372. Kemudian akan ketemu hasil dari harga transfer per meternya yaitu sebesar 2.131. Perhitungan biaya non-produksi adalah biaya administrasi dan umum variabel sebesar 20 juta, ditambah biaya pemasaran variabel sebesar 11 juta, ditambah biaya administrasi dan umum tetap sebesar 22 juta, ditambah biaya pemasaran tetap sebesar 12 juta. Jumlahnya adalah 65 juta. Sehingga total biaya penuh pada divisi tekstil adalah 142.750.000. Perhitungan persentase markup, yaitu biaya administrasi dan umum sebesar 42 juta, ditambah biaya pemasaran sebesar 23 juta, ditambah laba yang diharapkan, yaitu 20% dikali 132 juta, yaitu 28.550.000. Jumlahnya adalah 93.550.000. Biaya produksi adalah 77.750.000. Persentase markup adalah 120,3% yang didapat dari jumlah dibagi biaya produksi dikali 100%. Selanjutnya adalah perhitungan harga transfer. Di sini ada biaya produksi. Biaya ini diperoleh dari total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik tetap maupun variabel dengan jumlah 77.750.000 ditambah dengan markup sebesar 93.533.250 diperoleh dari persentase markup yang telah dihitung di slide sebelumnya sebesar 120,3% dikali dengan biaya produksi, sehingga jumlah penjualan sebesar 171.283.250 dibagi dengan volume produk yang ditransfer sebesar 146.138, sehingga harga transfer per meter sebesar 1.172. Dari hasil perhitungan harga transfer tersebut, perbandingan antara perusahaan PT Batik Keris dengan harga transfer menurut kajian teori ini berbeda. Hal ini karena pada perusahaan PT Batik Keris ini tidak menyertakan perhitungan biaya overhead pabrik variabel, sehingga ada selisih. Harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan ini kurang tepat. Terdapat selisih senilai 160 meter untuk katun primissima dan selisih sebesar 88 rupiah per meter untuk katun poplin. Selisih ini dinilai merugikan bagi penjual yang seharusnya mendapat laba senilai 2.132 per meter untuk katun primissima dan mendapat laba senilai 1.172 per meter untuk katun poplin. Untuk kedepannya, seharusnya perusahaan PT Batik Keris ini lebih teliti khususnya dalam perhitungan harga transfer. Karena perusahaan ini menggunakan biaya penuh, jadi perusahaan harus memperhitungkan semua komponen biaya variabel maupun tetap. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata ataupun kurang dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.